Halo semuanya, apa kabarnya nih? Semoga selalu sehat dan ceria ya. Kita jumpa lagi di channel Creative Solutions. Seri video pembelajaran, belajar jadi gampang dan gak ngebosenin. Di video kali ini, kita bakal bahas materi pelajaran informatika kelas 7 kurikulum Merdeka, yaitu tentang praktik lintas bidang. Pada materi ini, kamu nggak cuma sekedar belajar konsep informatika loh. Tapi nantinya, kamu juga diharapkan bisa ngembangin kemampuan berpikir kritis dan kreativitas kamu. Dan nggak kalah penting, yaitu bisa berkolaborasi dengan orang lain. Video ini bakalan bahas contoh-contoh penerapan praktik lintas bidang yang menarik dan bisa ngajak kamu terlibat langsung dalam pembelajaran. Wah, menarik kan? Gimana? Udah nggak sabar buat eksplorasi bareng-bareng? Sebelum kita lanjut ke pembahasan materi, like videonya dan subscribe channel ini dulu ya. Jangan lupa aktifkan loncengnya, supaya kamu bisa dapat informasi terbaru tentang konten menarik lainnya. Oke, sekarang kita langsung masuk ke pembahasan materi. Simak baik-baik ya. Karena di akhir video bakal ada soal pertanyaan yang mesti kamu jawab. Let's go! Apa sih praktik lintas bidang itu? Praktik lintas bidang adalah pendekatan pembelajaran yang memadukan konsep-konsep informatika dengan berbagai disiplin ilmu lain. Tujuannya adalah untuk menciptakan pemahaman yang menyeluruh dan aplikatif bagi siswa. Dengan mengintegrasikan informatika, seperti pemrograman, algoritma, dan pemecahan masalah ke dalam pelajaran matematika, IPA, bahasa, dan seni, siswa dapat mengembangkan keterampilan berpikir kritis dan kreativitas. Beberapa contoh dari praktik lintas bidang adalah menggunakan logika pemrograman untuk menyelesaikan soal matematika kompleks, menganalisis data eksperimen dengan perangkat lunak komputer, atau membuat proyek multimedia yang menggabungkan coding dengan ekspresi kreatif. Melalui praktik lintas bidang, siswa tidak hanya mempelajari konsep informatika, tetapi juga dapat mengaplikasikannya secara praktis di berbagai konteks. So, kamu jadi bakal kreatif dan inovatif gunain teknologi informatika. Nggak cuma buat julid di medsos aja. Praktik lintas bidang ini memungkinkan siswa untuk memahami konsep informatika secara lebih praktis dan nyata, bukan hanya teori. Praktik ini juga dapat mengasah keterampilan problem solving dan berpikir komputasional siswa, yang sangat berguna dalam menghadapi tantangan masa depan yang semakin kompleks. Dengan mempersiapkan siswa untuk menghadapi kompleksitas dunia nyata, praktik lintas bidang ini dapat meningkatkan motivasi dan keterlibatan siswa dalam belajar. Berikut ini adalah contoh penerapan praktik lintas bidang informatika pada beberapa mata pelajaran. Informatika dalam matematika. Seperti program kalkulator sederhana dengan Python. Ini memungkinkan siswa menerapkan konsep matematika dasar seperti penjumlahan, pengurangan, perkalian, dan pembagian secara praktis sambil melatih kemampuan pemrograman. Selanjutnya, dengan menggunakan fungsi statistik di Google Sheets, siswa dapat dengan mudah mengolah dan menganalisis data numerik dalam studi matematika, seperti menghitung rata-rata, median, dan standar deviasi. Kemudian, visualisasi model geometri menggunakan perangkat lunak grafis. Hal ini dapat membantu siswa memahami konsep-konsep geometri seperti segitiga, lingkaran, dan transformasi secara interaktif dan menarik, memperkuat pemahaman siswa.
informatika dalam IPA. Seperti simulasi fisika interaktif, menggunakan pemodelan komputer untuk membantu siswa memahami konsep gerak dan gaya dengan memberikan ilustrasi visual yang konkret dan interaktif. Kemudian, pengolahan data eksperimen. Menjelaskan proses pengumpulan data menggunakan sensor modern dan bagaimana data tersebut diproses secara digital untuk menghasilkan informasi yang bermakna. Selanjutnya, visualisasi data ilmiah. Menunjukkan pentingnya membuat grafik yang mudah dipahami sebagai alat bantu presentasi hasil eksperimen agar lebih komunikatif dan menarik. Informatika dalam ilmu pengetahuan sosial. Seperti peta interaktif. Dengan peta interaktif ini, kita dapat dengan mudah melihat data geografis seperti kepadatan populasi dan sumber daya alam di berbagai daerah. Kemudian analisis sosial. Mengolah data demografis dan sosial ekonomi secara digital memungkinkan kita melakukan analisis sosial yang lebih mendalam dan komprehensif. Selanjutnya, presentasi multimedia. Pemanfaatan teknologi digital juga membantu kita membuat konten presentasi yang menarik tentang sejarah dan budaya. Penggunaan teknologi informatika dalam pelajaran IPS memungkinkan kita menyajikan informasi secara lebih visual dan interaktif, sehingga lebih mudah dipahami oleh siswa. Contoh keempat ini akan menunjukkan bagaimana informatika dapat digunakan dalam bidang bahasa. Pertama, mengembangkan program teks acak yang dapat membuat puisi generatif secara otomatis. Ini adalah alat yang menarik untuk mengeksplorasi kreativitas dan permainan bahasa. Selanjutnya, membuat aplikasi belajar yang dapat membantu orang mempelajari kosakata dan tata bahasa. Alat-alat seperti ini dapat sangat membantu dalam proses pembelajaran bahasa, seperti dengan kuis, flashcards, dan latihan kalimat yang adaptif. Terakhir, melakukan teknik pemrosesan bahasa alami sederhana yang dapat diterapkan untuk menganalisis teks. Ini adalah contoh dasar dari bagaimana informatika dapat digunakan untuk memahami dan memanipulasi bahasa. Contoh aplikasi yang sudah kita kenal yaitu ChatGPT. Kamu tahu kan? Informatika dalam seni. Karya seni digital menggunakan perangkat lunak grafis dan animasi untuk menciptakan karya seni yang unik dan inovatif. Aplikasi interaktif memungkinkan pembuatan galeri virtual dan presentasi seni digital yang dapat melibatkan penonton secara interaktif. Algoritma musik dapat digunakan untuk menghasilkan musik otomatis dengan menggunakan prinsip-prinsip komputasi. Ini membuka peluang baru dalam penciptaan musik. Informatika telah menjadi alat yang sangat berharga bagi seniman untuk mengeksplorasi dan mengembangkan bentuk-bentuk seni baru yang memanfaatkan teknologi digital. Tantangan dan solusi dalam praktik lintas bidang informatika. Dengan segudang manfaat yang ditawarkan, praktik informatika lintas bidang ternyata nggak bisa lepas dari berbagai macam tantangan. Tantangan utama yang dihadapi adalah keterbatasan sarana teknologi di sekolah-sekolah. Infrastruktur yang nggak merata mengakibatkan di sebagian sekolah nggak bisa merasakan manfaat dari teknologi ini. Terutama sekolah-sekolah yang berada di pinggiran kota dan wilayah pedalaman. Selain itu, kurangnya pengetahuan dan keterampilan guru dalam mengintegrasikan informatika jadi tantangan besar berikutnya. Minimnya kemampuan mengoperasikan perangkat teknologi dikarenakan kurangnya pelatihan yang mampu mendongkrak skill guru. Dan tantangan lain yang gak kalah rumit adalah faktor budaya dan kebiasaan di masyarakat, bahkan di lingkungan sekolah sendiri. Masih ada sebagian mereka yang anti terhadap perubahan.
resistensi tersebut mengakibatkan perkembangan teknologi informatika tidak bisa masuk dan dimanfaatkan lebih jauh. Lantas, gimana solusinya? Ada beberapa solusi yang mungkin bisa diterapkan untuk menjawab tantangan tersebut. Solusi yang diusulkan meliputi pengembangan modul pembelajaran digital yang dapat diakses secara offline dan melalui perangkat sederhana seperti pakai smartphone. Dengan begini, sekolah dengan keterbatasan sumber daya bisa tetap menyiasatinya. Bagi guru, diselenggarakan pelatihan intensif dan workshop berkelanjutan serta membangun komunitas belajar dan menyediakan dukungan teknis serta motivasi melalui sesi coaching dan berbagi praktik terbaik, sehingga guru siap jadi ujung tombak dari penerapan praktik lintas bidang. Dengan menerapkan solusi tersebut, harapannya ini dapat mempercepat adaptasi dan pemanfaatan informatika sebagai alat bantu pembelajaran lintas bidang yang efektif dan menyenangkan bagi siswa. Adik-adik, jadi kesimpulannya adalah: pertama, praktik lintas bidang sangat penting untuk membangun pembelajaran informatika yang relevan dan bermakna bagi siswa. Kedua, informatika dapat menstimulasi kreativitas dan kemampuan pemecahan masalah siswa, mempersiapkan mereka untuk tantangan masa depan. Ketiga, dukungan dari guru, orang tua, dan pemangku. Kepentingan lainnya sangat dibutuhkan untuk mendukung praktik lintas bidang yang efektif. Dan keempat, dengan mempersiapkan generasi muda untuk masa depan digital, kita dapat mendorong mereka berinovasi dan berkontribusi untuk kemajuan bangsa. Demikianlah penjelasan materi tentang praktik lintas bidang informatika. Dengan video ini, mudah-mudahan kamu jadi lebih gampang dalam memahami materinya. Dan seperti biasa, untuk mengukur pemahaman dan ingatan kamu tentang materi ini, silakan jawab pertanyaan berikut ini ya. Langsung tulis jawaban kamu di kolom komentar. Adik-adik, teruslah semangat dalam belajar. Jangan berhenti untuk terus mengasah dan meningkatkan potensi kamu. Karena masa depanmu, kamulah yang menentukan. Terima kasih udah nyimak video ini sampai akhir. Jangan lupa like, komen, dan share ke teman-teman kamu. Sampai jumpa di video menarik lainnya.